Sahabat ilmu langit yang dirahmati Allah, pernahkah kalian mendengar sebuah doa yang begitu indah, begitu lembut, namun mampu membuat langit seakan bergetar? Doa itu bukan berasal dari seorang raja, bukan dari seorang ulama besar, melainkan dari Rasulullah, kekasih Allah, yang setiap sujudnya penuh tangis, penuh kerendahan hati, penuh cinta kepada umatnya. Hari ini, saya ingin mengajak kalian masuk ke dalam sebuah perjalanan batin, perjalanan menuju malam paling hening, di mana doa Rasulullah terangkat, di mana rahasia terbesar kehidupan tersimpan. Sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan saya menyapa dan berterima kasih kepada sahabat semua yang hadir di sini. Terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktu. Terima kasih karena kalian mau mendengarkan. Terima kasih karena kalian mau membuka hati. Saya percaya kalian tidak hadir di sini karena kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Ada alasan besar kenapa video ini muncul di layar kalian. Ada maksud kenapa hati kalian mau berhenti sejenak untuk mendengarkan. Itu artinya Allah sedang mengetuk hati kalian, mengajak kalian untuk pemahaman sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin selama ini kita abaikan, yaitu tahajud. Sahabat semua, bayangkan sejenak suasana malam. Dunia sudah sunyi. Lampu-lampu rumah mulai padam, suara kendaraan hilang satu persatu. Orang-orang terlelap dalam mimpi panjangnya. Hanya ada dingin yang menusuk kulit, udara yang terasa lebih pekat, dan keheningan yang mendalam. Pada saat itulah Rasulullah bangun. Beliau mengambil air wudhu, dan dengan penuh khusyuk berdiri menghadap Sang Pencipta. Tidak ada manusia lain yang mendengarnya, hanya bumi, langit, dan para malaikat yang menjadi saksi. Rasulullah berdiri lama. Suara beliau pelan tetapi penuh getaran. Doa yang beliau panjatkan bukan hanya tentang dirinya. Tidak. Beliau bukan manusia egois yang hanya meminta keselamatan untuk dirinya sendiri. Justru di tengah malam di atas sajadah, Rasulullah memohonkan ampun untuk kita, untuk umatnya, untuk kalian, untuk saya, untuk semua yang mungkin tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi masih mendapatkan doa cinta dari seorang kekasih Allah. Apakah kalian bisa membayangkan itu? Seorang manusia yang sudah dijamin surga, masih berdiri di malam hari, menangis, memohon dengan air mata, agar kita diampuni, agar kita diselamatkan, agar kita dikuatkan. Bukankah itu membuat hati kita merinding? Sahabat ilmu langit, di titik inilah kita mulai memahami sesuatu, bahwa tahajud bukan sekadar ibadah tambahan. Tahajud adalah sebuah bahasa cinta, sebuah cara Rasulullah berkomunikasi dengan Allah, sekaligus menyampaikan rasa cintanya kepada umatnya. Dan di malam-malam tahajud itu, ada doa yang membuat langit seakan ikut menangis. Doa yang membuat bumi ikut bergetar. Doa yang sederhana, namun memiliki energi yang dahsyat. Rasulullah sering mengucapkan kalimat, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Sahabat, doa ini mungkin singkat, tapi maknanya begitu dalam. Rasulullah tidak meminta harta, tidak meminta singgasana, tidak meminta dunia. Beliau hanya meminta rahmat, karena beliau tahu, jika rahmat Allah turun, maka segala yang lain akan mengikuti. Dan yang membuat kita semakin tersentuh adalah, doa itu tidak hanya untuk beliau sendiri, tetapi juga untuk umatnya. Bayangkan, di tengah malam, saat orang lain tertidur, Rasulullah menangis, berdoa, memohon kepada Allah agar umatnya mendapatkan rahmat, agar umatnya selamat. Inilah yang membuat tahajud beliau bukan hanya sekadar ibadah, tapi menjadi sebuah peristiwa besar, sebuah getaran cinta yang membuat langit pun ikut terenyuh. Sahabat semua, coba kalian renungkan, jika Rasulullah saja, manusia yang paling mulia, masih menangis di malam hari, bagaimana dengan kita? Jika Rasulullah yang sudah dijamin ampunan masih memohon penuh kerendahan hati, bagaimana dengan kita yang penuh dosa, penuh kelalaian, penuh kelemahan? Tahajud adalah jalan keluar. Tahajud adalah pintu keajaiban. Tahajud adalah rahasia langit yang terbuka setiap malam. Sayangnya, banyak di antara kita yang lebih memilih tidur panjang, padahal di saat itu Allah sedang turun ke langit dunia, menawarkan kasih sayangnya. Sahabat ilmu langit, mari kita berhenti sejenak dan rasakan. Mungkin hati kalian saat ini sedang bergetar. Itu bukan kebetulan. Itu artinya, hati kalian sedang disapa. Maka jangan abaikan sapaan ini. Tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kalian ingin menyalurkan energi positif, sebagai tanda bahwa kalian ingin ikut dalam lingkaran doa ini, sebagai tanda bahwa kalian ingin merasakan rahasia besar di sepertiga malam.
Dan disinilah bagian pertama kita berakhir. Sebuah pembukaan yang membuat kita menyadari betapa tahajud Rasulullah bukan hanya sebuah ibadah, tetapi sebuah cinta, sebuah doa yang membuat langit bergetar. Di bagian berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam lagi tentang isi doa Rasulullah, tentang bagaimana beliau menangis dalam sujudnya, dan bagaimana itu menjadi teladan bagi kita semua. Sahabat Ilmu Langit, tetap bersama saya, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Sahabat Ilmu Langit yang selalu penuh semangat, kita lanjutkan perjalanan rohani ini. Jika di awal tadi kita sudah menyelami betapa agungnya tahajud Rasulullah sebagai penghubung antara hamba dan Sang Pencipta, maka kini mari kita buka lebih dalam lagi. Bagaimana doa-doa indah Rasulullah di sepertiga malam benar-benar mampu membuat langit bergetar. Bukan bergetar dalam makna fisik, melainkan getar maknawi, getar spiritual, getar yang menghubungkan jiwa seorang hamba dengan kebesaran Allah yang tidak terhingga. Bayangkan suasananya, malam begitu sunyi, semua terlelap dalam tidur panjang. Hanya ada beberapa jiwa yang terbangun, mengambil air wudhu dengan penuh kelembutan, lalu mengangkat tangan di hadapan Rabbul Izzah. Suara lirih, doa yang keluar dari hati yang tulus, menyapu ruang malam yang gelap. Dan Rasulullah, kekasih Allah, menjadikan momen itu sebagai detik-detik terindah dalam hidupnya. Sahabat, coba renungkan, jika doa Rasulullah yang begitu penuh kelembutan mampu mengguncang langit, apa artinya bagi kita? Artinya adalah, setiap doa tulus yang keluar dari hati seorang hamba, terlebih ketika ia datang di sepertiga malam, memiliki kekuatan luar biasa. Doa bukan hanya kata-kata, melainkan getaran jiwa yang menembus lapisan-lapisan langit hingga sampai kepada Sang Pencipta. Di titik ini, saya ingin bertanya kepada Anda yang sedang menyimak. Pernahkah Anda merasakan sebuah doa yang begitu dalam, yang ketika terucap air mata Anda ikut jatuh tanpa bisa ditahan? Jika pernah, maka itu adalah salah satu tanda bahwa hati Anda sedang selaras dengan doa, dan doa itu tidak berhenti di bibir saja, tetapi benar-benar lahir dari kedalaman hati. Nah, Rasulullah mencontohkan hal itu setiap malam, terutama ketika beliau tahajud. Mari kita tarik ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang mencari jalan pintas untuk menemukan kebahagiaan. Ada yang mencari lewat harta, lewat jabatan, lewat kekuasaan. Bahkan ada yang rela menempuh cara-cara yang tidak diridhoi demi mendapatkan apa yang mereka mau. Tetapi Rasulullah memberikan resep yang jauh lebih murni, yaitu tahajud. Dalam tahajud itulah ada doa yang penuh kelembutan, doa yang tidak hanya meminta tetapi juga memuji, bersyukur, dan mengakui kelemahan diri di hadapan Allah. Sahabat Ilmu Langit, mari kita lihat doa indah Rasulullah yang paling sering beliau lantunkan dalam tahajud. Doa itu singkat tetapi maknanya begitu dalam. Rasulullah sering membaca, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Perhatikan baik-baik doa itu. Tidak panjang, tidak berbelit-belit, tidak penuh dengan kata-kata yang sulit, tetapi setiap katanya bagaikan anak panah yang tepat mengenai sasaran. Rasulullah mengajarkan bahwa doa tidak harus panjang untuk sampai ke langit. Yang dibutuhkan adalah ketulusan hati, pengakuan akan kelemahan kita, dan keyakinan penuh bahwa hanya Allah yang mampu memberi pertolongan. Nah, sekarang bayangkan bila kita membawa doa itu dalam hidup sehari-hari, saat sedang tertekan oleh masalah, saat sakit, saat ekonomi terasa berat, atau saat kita kehilangan arah, lalu kita bangun di sepertiga malam, bersujud dengan linangan air mata, dan melantunkan doa indah itu. Bukankah hati kita akan terasa jauh lebih ringan? Bukankah itu seperti menyerahkan segala urusan kepada Sang Pemilik kehidupan? Sahabat, inilah yang membuat doa Rasulullah di sepertiga malam begitu indah dan begitu kuat. Karena beliau selalu meletakkan dirinya dalam posisi hamba. Tidak ada keangkuhan, tidak ada kesombongan, tidak ada perasaan aku bisa. Yang ada hanyalah kepasrahan total kepada Allah. Dan itu yang membuat langit bergetar, karena doa seorang kekasih Allah yang penuh dengan rasa syukur, pengakuan, dan kepasrahan. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu kita tidak akan pernah bisa menyamai Rasulullah, tetapi kita bisa meneladani, meniru, dan menapaki jejaknya. Sebab pintu itu terbuka untuk semua hamba. Allah tidak pernah menutup pintu langit bagi mereka yang ingin mengetuknya. Justru di sepertiga malam itulah pintu itu sedang terbuka lebar, menunggu siapa saja yang ingin mengetuk dengan doa dan air mata. Di titik ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk berinteraksi. Kalau Anda merasakan energi positif dari narasi ini, silakan ketik angka 77 di kolom komentar.
Itu sebagai tanda bahwa Anda sedang ikut menyalurkan energi positif bersama-sama dengan sahabat ilmu langit lainnya. Ingat, angka 77 ini bukan sekadar angka, tetapi simbol kebersamaan kita dalam membangun getaran positif lewat doa, zikir, dan keyakinan. Sahabat, mari kita tarik napas sejenak. Rasakan dalam hati bahwa di balik setiap doa Rasulullah ada cinta yang begitu besar. Cinta kepada Allah, cinta kepada umat, cinta kepada manusia. Doa itu bukan hanya permintaan pribadi. Rasulullah sering sekali berdoa untuk umatnya, bahkan hingga air mata beliau jatuh. Beliau memohon agar umatnya diampuni, agar diberi hidayah, agar tidak disiksa, agar dipelihara dari kesesatan. Bukankah ini sebuah bukti cinta yang luar biasa? Maka ketika kita membaca kisah-kisah tentang doa Rasulullah di sepertiga malam, hati kita ikut bergetar. Karena doa itu bukan hanya untuk beliau sendiri, melainkan juga untuk kita semua yang hidup berabad-abad setelah beliau. Betapa indahnya, Rasulullah tidak pernah melihat kita secara fisik, tetapi beliau sudah lebih dulu memikirkan kita dalam doa-doanya. Sahabat, ada sebuah rahasia besar dalam doa malam Rasulullah yang sering luput dari perhatian banyak orang. Rahasia itu adalah keheningan. Ya, keheningan malam adalah ruang terbaik untuk berkomunikasi dengan Allah. Tidak ada gangguan, tidak ada kebisingan, tidak ada hiruk-pikuk. Yang ada hanya hati yang berbisik lirih kepada sang pemilik kehidupan. Inilah yang membuat doa malam jauh lebih dalam dibanding doa di siang hari. Karena pada malam hari, pikiran manusia lebih tenang, hati lebih jernih, dan jiwa lebih peka. Nah, sekarang mari kita renungkan. Jika Rasulullah saja, yang sudah dijamin oleh Allah sebagai manusia paling mulia, masih begitu tekun berdoa di malam hari, bagaimana dengan kita yang penuh dosa ini? Apakah kita masih merasa cukup dengan doa singkat di siang hari? Ataukah kita juga ingin mencoba merasakan bagaimana rasanya berdiri di malam yang sunyi, meniru jejak Rasulullah, dan membiarkan hati kita bergetar bersama doa? Sahabat ilmu langit, bayangkan diri Anda berdiri di sajadah pada jam 2 atau 3 pagi. Semua orang tertidur lelap, tetapi Anda meneteskan air mata, merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat. Anda membaca doa Rasulullah, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Lalu Anda diam, membiarkan hati Anda berbicara. Percayalah, saat itu Anda sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih dahsyat daripada apapun di dunia ini. Karena Anda sedang berbicara langsung kepada Sang Pencipta alam semesta. Inilah yang membuat doa Rasulullah begitu indah dan begitu kuat. Karena beliau mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada fisik, bukan pada harta, bukan pada kedudukan. Kekuatan sejati terletak pada hati yang lembut, hati yang berserah diri, hati yang selalu terhubung kepada Sang Maha Kuasa. Dan disinilah rahasia besar itu. Doa Rasulullah di sepertiga malam bukan hanya sekadar permintaan, tetapi sebuah energi yang menembus langit, yang membuat malaikat ikut menjadi saksi, dan yang membuat seluruh jagat raya seakan ikut bergetar menyambut keikhlasan seorang hamba. Sahabat, bagian ini mengajarkan kita untuk meneladani bagaimana doa seharusnya keluar dari hati. Bukan hanya rangkaian kata, tetapi sebuah getaran jiwa. Bukan hanya permintaan, tetapi pengakuan akan kelemahan kita. Dan bukan hanya sekadar rutinitas, tetapi sebuah percakapan intim antara seorang hamba dan Rabb-Nya. Maka, ketika kita bicara tentang tahajud Rasulullah dan doa indahnya, sejatinya kita sedang membicarakan jalan menuju kehidupan yang penuh keajaiban. Sebab doa malam itu membuka pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ketenangan, dan pintu-pintu kebahagiaan yang tidak bisa dicapai oleh apapun selain kedekatan dengan Allah. Sahabat ilmu langit, mari kita renungkan bersama. Apa arti sebenarnya dari doa Rasulullah di sepertiga malam? Artinya adalah, kita pun bisa ikut merasakan getarannya jika kita mau mencoba. Dan percayalah, ketika kita melangkah dalam tahajud, meski hanya 2 rakaat, meski hanya dengan doa singkat, langit tetap akan bergetar, karena Allah tidak pernah menolak doa hamba yang tulus. Inilah pelajaran besar yang bisa kita ambil dari bagian kedua ini, bahwa doa indah Rasulullah adalah teladan, bahwa tahajud adalah jalan menuju keajaiban, dan bahwa doa di malam hari adalah jembatan terbaik untuk menghubungkan hati kita dengan Sang Pencipta. Jangan berhenti sampai di sini, sahabat. Karena di bagian berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang rahasia-rahasia keajaiban yang lahir dari tahajud Rasulullah. Bagaimana doa malam itu mampu mengubah takdir, menghapus dosa, membuka pintu rezeki, dan mendatangkan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan tentu saja, semua itu akan kita bahas dengan penuh cinta, penuh energi,
dan penuh makna. Agar hati kita semakin yakin bahwa tahajud bukan hanya sekadar ibadah malam, tetapi jalan menuju hidup yang penuh cahaya. Sahabat ilmu langit yang penuh energi positif, kita sudah berjalan cukup jauh dalam perjalanan ruhani ini. Dari awal kita membicarakan betapa agungnya tahajud Rasulullah, lalu kita masuk lebih dalam ke inti doa-doa indah beliau yang membuat langit bergetar. Kini saatnya kita membuka lembaran terakhir dari pembahasan utama ini. Di bagian ketiga ini, kita akan menguak rahasia besar. Apa saja keajaiban yang muncul dari tahajud Rasulullah, bagaimana doa itu bisa mengubah takdir, mendatangkan pertolongan, bahkan membuka pintu kehidupan yang penuh cahaya. Sahabat, izinkan saya mengajak Anda membayangkan sesuatu. Bayangkan ada sebuah kunci rahasia. Kunci ini kecil, tetapi mampu membuka pintu yang sangat besar. Pintu yang bahkan orang-orang dengan kekuatan duniawi pun tidak bisa membukanya. Pintu itu bernama jalan keajaiban hidup. Dan tahukah Anda apa kunci itu? Ya, kunci itu adalah tahajud Rasulullah, doa beliau di sepertiga malam, doa yang indah, doa yang lahir dari hati yang penuh cinta kepada Allah. Sekarang mari kita bicara tentang keajaiban pertama. Tahajud mampu mengubah takdir. Sahabat, banyak orang sering bertanya, apakah takdir bisa diubah? Jawabannya, ada takdir yang sudah pasti, ada pula takdir yang bisa berubah dengan doa. Rasulullah sendiri bersabda, tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Maka bayangkan betapa kuatnya doa di sepertiga malam, ketika langit terbuka, ketika Allah sedang turun ke langit dunia, ketika dia bertanya, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Saat itulah doa benar-benar menjadi pengubah jalan hidup. Coba Anda renungkan sahabat, mungkin hari ini kita merasa terjebak dalam masalah, mungkin rezeki terasa seret, mungkin sakit tidak kunjung sembuh, mungkin hubungan rumah tangga terasa goyah. Tetapi di balik semua itu ada jalan yang dibuka oleh tahajud. Sebab doa di malam hari tidak hanya menenangkan hati, tetapi juga menggiring takdir menuju arah yang lebih baik. Betapa banyak kisah orang-orang yang hidupnya berubah total setelah mereka istiqamah dengan tahajud. Dari yang tadinya terpuruk menjadi bangkit, dari yang tadinya penuh hutang menjadi lapang, dari yang tadinya merasa sendirian menjadi dikelilingi pertolongan. Sahabat ilmu langit, sekarang mari kita lihat keajaiban kedua. Tahajud mendatangkan pertolongan yang tidak terduga. Saya yakin Anda pernah merasakan sebuah pertolongan yang datang tiba-tiba, entah lewat seseorang, entah lewat keadaan, entah lewat jalan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Tahukah Anda, salah satu sebab terbesar dari pertolongan itu adalah doa di malam hari. Karena ketika kita berdoa di sepertiga malam, kita sedang menaruh seluruh beban hidup kita di hadapan Allah. Dan ketika itu terjadi, pertolongannya bisa datang dari arah yang paling tidak kita sangka. Bayangkan seorang hamba yang sedang terjebak dalam kesulitan. Malam demi malam ia bangun, mengambil wudhu, bersujud, dan berdoa. Lalu entah bagaimana, jalan keluar tiba-tiba terbuka. Orang yang tidak pernah ia kenal tiba-tiba datang membantu. Kesempatan yang tidak pernah ia pikirkan tiba-tiba muncul. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah jawaban dari doa malam, sebagaimana Rasulullah ajarkan. Sekarang, mari kita masuk ke keajaiban ketiga. Tahajud membuka pintu rezeki. Sahabat, banyak orang sibuk mencari rezeki dari pagi hingga malam, bahkan sampai melupakan waktu bersama keluarga, melupakan ibadah, melupakan ketenangan. Tetapi Rasulullah memberikan rahasia. Jika kamu ingin rezekimu luas, bangunlah di malam hari, dekatkan diri kepada Allah, mintalah dengan hati yang penuh kerendahan. Sebab rezeki bukan semata-mata soal kerja keras, tetapi juga soal keberkahan. Dan keberkahan itu turun kepada mereka yang dekat dengan Rabb-nya di waktu malam. Ada sebuah kisah menarik. Seorang ulama berkata, "Aku mengenal rezekiku bukan dari banyaknya uang yang masuk, tetapi dari bagaimana hatiku merasa cukup." Nah, rasa cukup itu lahir dari hubungan dekat dengan Allah. Dan hubungan dekat itu salah satunya terjalin lewat tahajud. Maka jangan heran jika orang yang istiqomah dalam tahajud sering merasa hidupnya lapang, meski secara hitungan dunia ia tidak memiliki banyak harta. Sahabat ilmu langit, mari kita masuk ke keajaiban keempat. Tahajud membersihkan dosa. Rasulullah bersabda, "Kerjakanlah sholat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu mendekatkan diri kepada Tuhan, menghapus dosa, mencegah dari perbuatan dosa, dan mengusir penyakit dari badan." Perhatikan kalimat itu. Tahajud bukan hanya soal doa, tetapi juga pembersihan jiwa. Ketika seseorang berdiri di malam hari, menangis,
memohon ampun, maka dosa-dosanya perlahan terkikis, hatinya menjadi bersih, dan jiwanya menjadi ringan. Pernahkah Anda merasakan hati yang penuh beban karena dosa? Rasanya sesak, gelisah, dan tidak tenang. Nah, tahajud adalah obatnya. Ketika Anda berdiri di tengah malam, membaca istighfar, mengakui kesalahan di hadapan Allah, lalu menutupnya dengan doa penuh pengharapan, maka hati Anda menjadi lapang. Itulah mengapa Rasulullah tidak pernah meninggalkan tahajud, bahkan ketika beliau sudah dijamin masuk surga, karena tahajud adalah jalan penyucian jiwa, penghapus dosa, sekaligus pemberi ketenangan yang tiada banding. Sekarang, mari kita bicara tentang keajaiban kelima. Tahajud mendatangkan ketenangan jiwa yang luar biasa. Sahabat, hidup ini penuh dengan tekanan. Ada masalah pekerjaan, keluarga, kesehatan, keuangan, dan berbagai hal lain yang sering membuat kepala terasa penuh. Tetapi Rasulullah memberikan solusi yang paling menenangkan. Bangunlah di malam hari, curahkan semua isi hatimu kepada Sang Maha Mendengar. Jangan simpan sendiri, jangan bebani hati terlalu lama. Lepaskan dalam doa malam, dan rasakan bagaimana jiwa Anda menjadi tenang. Tahukah Anda, ketenangan yang lahir dari tahajud berbeda dengan ketenangan lain. Ketenangan itu bukan semata-mata karena masalah selesai, tetapi karena hati kita merasa dekat dengan Sang Maha Kuasa. Bahkan meski masalah belum selesai, hati tetap tenang, karena kita yakin bahwa Allah sudah mendengar doa kita. Dan keyakinan itu cukup untuk membuat jiwa kita kuat menghadapi apapun. Sahabat ilmu langit, mari kita masuk ke keajaiban keenam. Tahajud membuat hidup penuh cahaya. Rasulullah pernah bersabda, "Salat malam adalah cahaya bagi wajah." Bukan hanya wajah secara fisik yang menjadi berseri, tetapi juga cahaya dalam hati, dalam pikiran, dalam langkah hidup. Orang yang rajin tahajud biasanya terlihat teduh, wajahnya bercahaya, tutur katanya lembut, hatinya tenang. Itu adalah pantulan dari cahaya tahajud yang menerangi hidupnya. Bayangkan jika hidup kita dipenuhi cahaya. Cahaya itu membuat kita lebih mudah melihat jalan hidup. Lebih mudah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih mudah menghadapi ujian. Lebih mudah meraih keberkahan. Inilah keajaiban besar dari tahajud. Sahabat, coba Anda lihat benang merah dari semua keajaiban ini. Doa indah Rasulullah di sepertiga malam bukan hanya membuat langit bergetar, tetapi juga membuka pintu kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Mulai dari perubahan takdir, pertolongan yang tidak terduga, rezeki yang luas, pembersihan dosa, ketenangan jiwa, hingga hidup yang penuh cahaya. Semua itu adalah hadiah besar dari Allah bagi mereka yang mau meluangkan waktunya di malam hari untuk berdiri di hadapannya. Maka, sahabat ilmu langit, jangan pernah merasa bahwa tahajud itu ibadah yang kecil. Justru sebaliknya, tahajud adalah ibadah yang sangat besar. Rasulullah menjadikannya kebiasaan. Para sahabat melanjutkan jejaknya. Ulama-ulama besar menjadikannya jalan hidup. Dan kini giliran kita untuk menapaki jejak itu. Di titik ini, saya ingin mengajak Anda sekali lagi untuk berinteraksi. Jika Anda merasakan semangat, cinta, dan energi positif dari pembahasan ini, silakan ketik angka 77 di kolom komentar. Biarkan angka itu menjadi simbol kebersamaan kita, simbol doa-doa kita yang naik bersama ke langit, simbol energi positif yang terus menyebar. Sahabat, bagian ketiga ini ingin menegaskan satu hal penting, bahwa doa Rasulullah di sepertiga malam adalah teladan agung bagi kita semua. Bukan hanya soal ibadah, tetapi juga soal bagaimana menghadapi hidup. Dengan tahajud, hidup yang tadinya berat bisa menjadi ringan. Dengan tahajud, jalan yang tadinya buntu bisa terbuka. Dengan tahajud, hati yang tadinya gelisah bisa menjadi tenang. Dengan tahajud, hidup yang tadinya suram bisa dipenuhi cahaya. Dan inilah yang membuat kita semua merinding ketika membicarakan doa Rasulullah di malam hari. Karena doa itu tidak hanya bergetar di langit, tetapi juga bergetar di hati kita. Sampai hari ini, sampai detik ini, sampai kita mendengarkan dan merenungkannya bersama. Maka, sahabat ilmu langit, jangan biarkan bagian ini berhenti di telinga. Biarkan ia masuk ke dalam hati, menjadi pengingat, menjadi motivasi, menjadi jalan untuk melangkah lebih dekat kepada Allah. Kita akan menutup seluruh rangkaian pembahasan ini dalam kesimpulan panjang yang akan membungkus seluruh makna indah dari tahajud Rasulullah. Sebuah kesimpulan yang akan membuat kita semakin yakin bahwa tahajud adalah rahasia hidup penuh keajaiban. Sahabat ilmu langit yang penuh energi cahaya, tibalah kita di ujung perjalanan panjang ini.
Dari awal kita sudah menyelami betapa agungnya tahajud Rasulullah. Doa-doa indah yang beliau panjatkan di sepertiga malam hingga membuat langit bergetar. Kita sudah menelusuri rahasia demi rahasia, mulai dari makna keheningan malam, kekuatan doa yang sederhana namun penuh ketulusan, hingga keajaiban-keajaiban yang lahir dari tahajud, mengubah takdir, mendatangkan pertolongan, membuka pintu rezeki, membersihkan dosa, menenangkan jiwa, dan menerangi hidup. Dan sekarang mari kita dudukkan semuanya dalam satu bingkai besar, yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini bukan sekadar penutup, ia adalah peneguhan. Sebab perjalanan yang kita lakukan bersama bukanlah perjalanan biasa, ini adalah perjalanan ruhani, perjalanan jiwa, perjalanan yang menyingkap rahasia kehidupan yang sesungguhnya. Tahajud, inti kehidupan Rasulullah. Pertama-tama, kita harus mengingat dengan jelas bahwa tahajud bukanlah ibadah sampingan bagi Rasulullah, bukan sekadar tambahan di malam hari. Tahajud adalah inti dari kehidupan beliau. Tahajud adalah napas yang menyegarkan jiwa, sekaligus sumber kekuatan dalam menghadapi setiap ujian dunia. Rasulullah berdiri di malam yang sunyi, menangis, berdoa, memohon ampun, bukan karena beliau kurang dekat dengan Allah, tetapi justru karena beliau sangat dekat. Semakin dekat, semakin banyak rasa rindu, semakin banyak rasa takut, semakin banyak rasa syukur, semakin banyak rasa butuh. Sahabat, mari kita renungkan sejenak. Rasulullah, manusia yang paling mulia, yang sudah dijamin masuk surga, masih bangun di malam hari untuk tahajud. Lalu bagaimana dengan kita, manusia biasa yang penuh dosa? Apakah kita merasa cukup dengan ibadah yang seadanya? Apakah kita merasa sudah aman hanya dengan rutinitas? Tentu tidak. Maka tahajud menjadi panggilan bagi setiap jiwa yang ingin mendekat kepada Allah. Doa Rasulullah, getaran langit dan hati kedua. Kita belajar bahwa doa Rasulullah bukan sekadar ucapan. Doa beliau adalah getaran jiwa yang menembus lapisan langit. Doa itu sederhana, pendek, tetapi penuh makna. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Doa yang indah, doa yang lahir dari hati yang penuh cinta, doa yang mengakui kelemahan diri, doa yang menggantungkan seluruh harapan hanya kepada Allah. Doa ini membuat kita sadar bahwa yang terpenting bukan panjang pendeknya doa, melainkan ketulusan hati di baliknya. Banyak orang bisa berdoa panjang, tetapi tidak semua bisa berdoa dengan hati yang benar-benar tulus. Rasulullah memberi contoh, doa yang pendek tetapi penuh energi bisa jauh lebih kuat daripada doa yang panjang tanpa rasa. Dan inilah yang membuat langit bergetar, karena doa Rasulullah adalah doa seorang kekasih Allah. Dan ketika seorang kekasih berbicara kepada yang dicintai, setiap kata menjadi begitu indah, setiap bisikan menjadi begitu bermakna. Keajaiban-keajaiban yang tidak terbantahkan ketiga, kita sudah melihat betapa banyak keajaiban yang lahir dari tahajud. Dan mari kita ulangi dengan rasa yang lebih dalam. Tahajud mampu mengubah takdir. Betapa banyak pintu yang tertutup, tetapi doa malam membukanya. Betapa banyak jalan yang buntu, tetapi tahajud menembus kebuntuan itu. Tahajud mendatangkan pertolongan. Berapa banyak orang yang merasa sendiri, lalu tiba-tiba merasakan bantuan datang dari arah yang tidak disangka. Semua itu adalah buah dari doa malam yang tulus. Tahajud membuka pintu rezeki. Sebab rezeki bukan hanya hasil kerja keras, tetapi juga keberkahan. Dan keberkahan turun kepada mereka yang dekat dengan Sang Maha Pemberi. Tahajud membersihkan dosa. Saat air mata jatuh di malam hari, dosa ikut terkikis. Jiwa menjadi bersih, hati menjadi ringan, langkah menjadi tenang. Tahajud menenangkan jiwa. Saat dunia terasa berat, tahajud menjadi pelabuhan. Tempat kita bersandar, tempat kita melepaskan semua beban. Dan tahajud membuat hidup bercahaya, wajah berseri, hati lembut, langkah penuh arah. Hidup menjadi terang, karena ada cahaya yang menyinari dari dalam. Apakah Anda merasakan bagaimana semua keajaiban ini menyatu dalam satu ibadah kecil di malam hari? Inilah rahasia besar yang Rasulullah wariskan. Inilah harta karun yang sering kita lupakan. Mengapa langit bergetar? Sahabat ilmu langit, mungkin ada pertanyaan di hati Anda. Mengapa doa Rasulullah di malam hari membuat langit bergetar? Jawabannya sederhana. Karena doa itu lahir dari hati yang sepenuhnya berserah. Doa itu bukan sekadar kata tetapi energi. Dan energi itu begitu kuat, karena ia datang dari hati seorang nabi, kekasih Allah. Namun jangan salah paham. Meski kita bukan nabi, doa kita tetap berharga. Jika kita berdoa dengan hati yang tulus, dengan air mata, dengan rasa rendah diri, maka doa kita juga bisa mengguncang langit. Tidak ada doa yang sia-sia.
Tidak ada doa yang tidak terdengar. Semua doa akan sampai, hanya waktunya saja yang berbeda. Interaksi dan energi positif. Di titik ini, saya ingin mengajak Anda kembali untuk berinteraksi. Jika Anda merasakan energi dari kesimpulan ini, silakan ketik angka 77 di kolom komentar. Angka 77 ini adalah simbol energi positif kita bersama. Simbol bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Simbol bahwa doa-doa kita bersama-sama naik ke langit. Percayalah, energi positif itu nyata. Ketika Anda ikut mengetik angka 77, Anda sedang menyalurkan energi itu. Anda sedang mengirim pesan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda siap membuka hati untuk tahajud, untuk doa, untuk kedekatan dengan Allah. Menjadikan tahajud gaya hidup sahabat ilmu langit, kesimpulan besar dari seluruh perjalanan ini adalah jadikan tahajud sebagai gaya hidup. Jangan tunggu masalah besar untuk melakukannya. Jangan tunggu musibah datang untuk mengingatnya. Jadikan tahajud sebagai kebiasaan, sebagaimana Rasulullah menjadikannya napas kehidupan. Mulailah dari yang kecil, 2 rakaat sebelum tidur, 2 rakaat di tengah malam, 1 doa sederhana dengan hati yang tulus. Lalu perlahan tambahkan, sampai hati kita benar-benar merasa rindu untuk bangun setiap malam. Ingatlah, tahajud bukan hanya tentang ibadah malam. Tahajud adalah tentang membangun hubungan pribadi dengan Allah. Hubungan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Hubungan yang akan menjadi sumber kekuatan di dunia dan cahaya di akhirat. Warisan Rasulullah yang abadi sahabat, Rasulullah sudah meninggalkan dunia ini lebih dari 100-400 tahun yang lalu. Tetapi doa-doanya masih hidup. Tahajud beliau masih menjadi teladan. Air mata beliau di malam hari masih menjadi inspirasi. Dan kita, umatnya, masih bisa merasakan getaran itu sampai hari ini. Inilah warisan yang abadi, warisan yang tidak bisa diukur dengan harta, warisan yang nilainya jauh lebih besar daripada emas dan perak, warisan yang bisa kita ambil kapan saja, jika kita mau membuka hati. Menutup dengan rasa syukur. Maka sahabat ilmu langit, marilah kita tutup perjalanan ini dengan rasa syukur. Syukur karena kita masih diberi kesempatan untuk mengenal tahajud. Syukur karena kita masih diberi waktu untuk memperbaiki diri. Syukur karena kita masih diberi hati yang bisa merasakan getaran doa Rasulullah. Tidak ada yang kebetulan. Anda menonton video ini bukan kebetulan. Anda mendengar narasi ini bukan kebetulan. Semua sudah diatur. Mungkin inilah saatnya hati Anda dipanggil. Dipanggil untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta. Dipanggil untuk merasakan indahnya doa malam. Dipanggil untuk ikut menapaki jejak Rasulullah. Penutup sahabat ilmu langit, inilah kesimpulan dari perjalanan kita, bahwa tahajud Rasulullah adalah jalan menuju hidup penuh keajaiban, bahwa doa indah beliau di sepertiga malam adalah teladan agung, bahwa langit bergetar bukan hanya karena kata-kata, tetapi karena cinta, ketulusan, dan kepasrahan. Mari kita ambil warisan ini. Mari kita jadikan tahajud sebagai jalan hidup. Mari kita isi malam-malam kita dengan doa, air mata, dan cinta, dan mari kita yakini bahwa dengan tahajud, hidup kita akan penuh cahaya, penuh keberkahan, penuh ketenangan, penuh keajaiban. Dan sekali lagi sahabat, jika hati Anda merasakan energi dari narasi ini, ketik angka 77 di kolom komentar. Biarkan kita bersama-sama menyalurkan energi positif ini, menebarkannya ke seluruh semesta, agar doa-doa kita bergetar bersama, menggapai langit, dan sampai kepada Sang Maha Pengasih. Itulah kesimpulan yang kita rangkai bersama. Semoga hati kita selalu terhubung, semoga jiwa kita selalu kuat, dan semoga kita selalu menjadi bagian dari hamba-hamba yang bangun di sepertiga malam, mengikuti jejak Rasulullah dan merasakan indahnya doa yang membuat langit bergetar.